Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kusuma Ariyanti Mahfud. Saya kelas 11 PPLG 7, absen 7. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, sini ada import bandas. Di sini ada usia, teks. Usianya itu ada 63, 67, 67, 37, 41, 56, 62, 57, 63, dan 53. Lalu seksinya ada 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Terus data SPPS-nya ada 145, 60, 30, 130, 130, 120, 120, 140, 120, 130, dan 140. Soalnya ada 233 sampai 203. Tadinya hasilnya ketika sudah berjalan. Lalu selanjutnya ada import macroclip. Terusnya ada fig, ax, sama dengan plt, subplot itu adalah objek figur yang merupakan kanvas tempat plot digambar. Lalu ada for jk, din, versus df, ini dan shellnya itu adalah akses atau area spesifik di dalam kanvas tempat grafis ditampilkan. Lalu ada ax scatter, d usia, d trace bbf, dan label jk. Ini membuat plot titik scatter plot dari data pada data frame. D usia digunakan sebagai nilai sumbu X. Ini. Lalu D trace bbs digunakan sebagai nilai sumbu Y. Label JK menetapkan label berdasarkan nilai JK dari kolom col ini. Lalu tadi ada ini sensus DFGropy. Ini detailnya mengelompokkan data frame berdasarkan nilai unik pada kolom col. Pada setiap iterasi JK adalah nilai unik dari kolom col. Dia adalah subdata frame yang berisi semua baris dari sensus DF yang sesuai dengan nilai JK. Lalu ini selanjutnya ada PLT legend log dengan overlap itu untuk menampilkan legenda di pojok kiri atas. Lalu ada PLT title, klasifikasi penyakit jantung, itu memberi judul pada grafik. Lalu PLT X label dan Y label itu untuk menentukan label untuk sumbu X usia dan Y trace BBS. Lalu untuk PLT grid ini true untuk menambahkan grid kisi pada grafik. Lalu ada PLT show untuk menampilkan grafik yang sudah dibuat. Grafik ini menunjukkan distribusi tekanan pada istirahat atau warna label yang berbeda. Kegunaannya membantu melihat pola atau klasifikasi data terkait kolesterol terhadap usia dan tekanan darah. Ini grafiknya. Selanjutnya ada import numbi SNP. Pada extrain NP titik array versus df usia trace BPS untuk memilih kolom usia dan trace BPS dari data frame. Lalu untuk NP array mengonversi data frame menjadi array numbi. Lalu di sini ada from sklearn titik preprocessing import label binarizer. Label binarizer dari sklearn digunakan untuk mengonversi label kategori menjadi representasi biner 0 atau 1. Berguna untuk memproses data target agar kompatibel dengan algoritma pembelajaran tertentu. Lalu sini ada label LB sama dengan label binarizer. Itu untuk membuat objek label binarizer. Ini ada LB fit transform. Ada sheet untuk menyesuaikan binarizer dengan data. Ada transform. Ini untuk mengonversi data target menjadi bentuk biner.
Lalu ada Yektry menggunakan jajaran Flatten. Ini Flatten adalah metode NumPy yang mengubah array multidimensi menjadi array satu dimensi. Berguna ketika membutuhkan data dalam satu dimensi. Selanjutnya ini ada import neighbor classifier. Ini mengimport dari sklearn yang merupakan algoritma pembelajaran atau klasifikasi menggunakan metode KNN. KNN adalah algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasi dan berdasarkan kedekatan dengan titik data lain di ruang vektor. Lalu ada ini, selanjutnya ada X sama dengan 60, 67, CBS sama dengan 160, rute X line. X itu usia individu yang akan diprediksi. Ini aku masuknya 67. Lalu ada tes CBS itu tekanan darah istirahat individu tersebut. Ini ada 160 mmHg. Lalu ada sini ada pick as PLT subplots. Untuk membuat objek figur dan akses ini adalah langkah awal untuk menyiapkan area tempat grafik akan digambar. Untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom misal dan membuat grafik scatter. Ada census DF trophy untuk mengelompokkan data frame census DF berdasarkan kelompok kolesterol. Untuk kelompok ini CK X scatter untuk membuat dengan ini ada dengan usia dan seks. Ini usia adalah data sebagai sumbu Y, sedangkan seksnya itu untuk sumbu Y. Terus label CK memberikan label berdasarkan nilai kolesterol. Lalu PLT scatter ini untuk menambahkan titik data baru data grafik. Ini ada ada test BPS, ada mark, ada color, dan label. Ini ada PLT legend log umber left untuk menampilkan legenda di pojok kiri atas yang menjelaskan makna warna atau label dalam grafik. Terus ada PLT title. Ini ada sebaran data X, tes BPS, dan show. Memberikan judul pada grafik ini. Lalu ada PLT X label dan Y label untuk memberikan label pada sumbu X dan Y. Terus untuk PLT grid untuk menambahkan grid ke dalam grafik agar lebih mudah untuk melihat perbedaan antara titik. Terus ini ada PLT show untuk menampilkan grafik yang telah dibuat. Tujuan grafik untuk menampilkan sebaran data berdasarkan usia dan jenis kelamin dengan warna berbeda berdasarkan kolesterol. Ini ada titik misterius. Ini titik baru dengan usia 67 dan tekanan darah 60 yang digambarkan dengan warna merah dan marker persegi untuk menunjukkan data baru yang ingin diprediksi. Selanjutnya ada misterius array. NB array X class BPS membuat array NumPy rute yang berisi dua nilai. Itu ada, ini ada hasilnya ada 67 dan 160. Lalu ada from KP spatial distance import Euclidean. Euclidean adalah fungsi dari spy yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik dalam ruang vektor. Jarak Euclidean adalah ukuran jarak paling langsung ke lurus antara dua titik dan menghitung jarak antara X lain.
Ini selanjutnya ada sales sales undangan sales. Untuk di sini untuk mana lagi? Nih, kalau ini untuk menambahkan hasil jarak yang telah yang telah dihitung sebelumnya. Kalau yang ini untuk menyortir data frame berdasarkan kolom teks yang baru saja diisi dengan jarak kemudian. Selanjutnya ada ini, text test adalah data uji yang berisi informasi tentang tekanan darah dan tekanan darah, tes TPS, dan usia untuk 4 sampel yang ingin diuji. Lalu ini ada MPRI, pria-pria wanita-wanita, untuk mengidentifikasikan lab target yang berkaitan dengan jenis kelamin. Terus ada LB Transform untuk melakukan transformasi pada label ini. Terus ini Flatten adalah untuk merubah hasil transformasi dari bentuk array 2D menjadi array 1D agar sesuai dengan format label yang diinginkan untuk digunakan dalam model. Di sini ada X-test adalah data yang digunakan untuk menguji model. Y-test adalah label yang sesuai dengan data uji yang akan digunakan untuk mengevaluasi prediksi model. Lalu ada ini. Oh, ada ini. Akurasi model adalah fungsi dari scikit-learn matrix yang digunakan untuk menghitung akurasi model, yaitu proporsi. Fungsi ini membandingkan nilai yang prediksi dengan nilai yang benar atau target yang sebenarnya. Y-test. The akurasi search Y-test untuk berfungsi untuk menghitung akurasi dengan membandingkan prediksi model Y dengan label benar. Ini ada from import precision score, hasilnya ini adalah 00. Nah, import recall score, ada F1 score. Nah, ini hasilnya. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.